Halo, berjumpa lagi dengan saya Mas Tira. Di video kali ini kita akan lebih mengulas atau membahas mengenai relasi dan fungsi. Jadi materi relasi dan fungsi ini sangat erat kaitannya dengan beberapa konsep-konsep matematika yang sebelumnya, yaitu konsep himpunan, konsep aljabar, pola bilangan, serta koordinat kartesius. Sebelum kita bahas lebih lanjut, mari kita perhatikan beberapa ilustrasi berikut. Nah, jadi pada materi relasi dan fungsi, sebelumnya pasti kalian pernah mengelompokkan atau menghubungkan bagaimana silsilah di keluarga kalian, atau bisa kalian hubungkan anak pertama, anak kedua, anak ketiga memiliki hubungan saudara seperti itu, atau nenek kalian merupakan orang tua dari ibu kalian, misalkan seperti itu. Itu merupakan salah satu penerapan dari relasi dan fungsi yang sudah kalian terapkan secara tidak langsung. Atau mungkin saja kalian menghubungkan mengenai hobi kalian masing-masing atau hobi teman-teman kalian, misalkan bermain sepak bola, menggambar, menyanyi, dan seterusnya. Jadi hubungan-hubungan tersebut merupakan penerapan dari relasi dan fungsi. Jadi manfaat lain dari kalian mempelajari materi relasi dan fungsi ini, kalian dapat dengan jelas menghubungkan beberapa atau objek tertentu dengan objek lainnya. Atau di penerapan sehari-hari, kalian bisa perhatikan saklar lampu, itu juga dasarnya menggunakan konsep relasi dan fungsi. Karena jika saklar dihidupkan atau dipencet tombol on, lampu akan menyala, dan dipencet tombol off, lampu akan mati. Itu juga memiliki hubungan dengan relasi dan fungsi. Atau lebih jelasnya lagi mengenai teknologi sekarang yang sudah kalian gunakan, misalkan smartphone, itu dasarnya itu menggunakan konsep relasi dan fungsi. Beberapa hubungan yang kalian gunakan di smartphone, misalkan kalian jika menekan bagian ini akan keluar tampilan seperti ini. Jadi itu konsep dasarnya itu pada relasi dan fungsi. Jadi setelah kalian mengetahui apa manfaat dari relasi dan fungsi, mari kita pelajari lebih dalam apa itu relasi. Jika dicontohkan seperti ini, relasi itu seperti apa? Jadi kalian bisa perhatikan pada tabel. Pada tabel ini dijelaskan mengenai hubungan antara siswa dan warna kesukaannya. Jadi ada 5 siswa dengan beberapa warna kesukaannya. Jadi jika kita tuliskan seperti bentuk himpunan, kita bisa tuliskan seperti ini. Pada himpunan siswa itu dapat anggotanya Aldi, Beta, Dewi, Faro, dan Jaka. Sedangkan pada himpunan warna itu hanya ada warna biru, kuning, dan merah. Nah, jika dari dua himpunan ini memiliki suatu hubungan, itu hubungannya mengenai warna kesukaan. Jadi dari sini bisa kita simpulkan bahwa relasi itu merupakan himpunan atau suatu aturan yang memasangkan anggota-anggota dari himpunan satu ke anggota himpunan yang lain. Misalkan jika himpunan siswa itu merupakan himpunan A dan himpunan warna ini merupakan himpunan B, jadi bisa kita nyatakan pengertian relasi jadi seperti ini. Jadi relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu aturan yang memasangkan anggota-anggota himpunan A ke anggota-anggota himpunan B. Jadi setiap anggotanya memiliki suatu hubungan atau relasi. Nah, sekarang bagaimana cara kita menyatakan relasi? Dalam menyatakan relasi atau menuliskan relasi ada 3 cara. Jadi untuk cara pertama, kita gunakan diagram panah. Jadi kita berpatokan pada contoh sebelumnya itu mengenai hubungan antara siswa dan warna kesukaannya. Jadi jika dituliskan dalam diagram panah, bisa kalian gambarkan seperti ini. Jadi pada himpunan A itu mewakili
himpunan siswa dan himpunan B mewakili himpunan warna. Jadi, pada diagram panah, setiap titik-titik ini mewakili anggota himpunan tersebut. Aldi menyukai biru, jadi kita berikan tanda panah ke setiap titiknya. Beta menyukai warna kuning dan merah, itu pula Dewi menyukai warna biru, dan seterusnya. Jadi disesuaikan dengan yang ada di tabel untuk warna kesukaan. Jadi tanda panah ini mewakili relasi menyukai. Untuk berikutnya, kita perhatikan contoh agar lebih paham. Misalkan diketahui himpunan K dan himpunan L seperti ini. Jadi nyatakan hubungan dari himpunan K ke himpunan L sebagai relasi faktor dari dengan menggunakan diagram panah. Jadi jika digambarkan dengan diagram panah, bisa kalian perhatikan himpunan K kita tuliskan anggota-anggotanya dan himpunan L juga dituliskan anggotanya. Jadi faktor dari ini merupakan bilangan yang membangun bilangan lainnya. Misalkan 2 merupakan faktor dari 12 dan 16. Karena bilangan 2 ini dapat menjadi bilangan 12 dan 16. Atau bisa kebalikan 12 bisa dibagi 2, 16 juga bisa dibagi 2. Begitu pula 3 ini merupakan faktor dari 12 dan 15. Jadi 3 merupakan bilangan pembangun atau bilangan yang bisa menjadi 12 dan 15. Begitu pula seterusnya. 4 menjadi 12, bisa menjadi 16. 5 hanya bisa menjadi 15 atau faktor dari 15, sedangkan 6 merupakan faktor dari 12. 7 merupakan tidak ada hubungannya dengan 12, 15, dan 16. 7 bukan merupakan faktor dari ketiga anggota ini. Jadi dari sini kita hubungkan tanda panah ini mewakili relasi faktor dari. Untuk cara kedua menyatakan relasi itu dengan himpunan pasangan berurutan. Jadi kita tuliskan dalam bentuk himpunan. Jadi kita gunakan contoh yang tadi lagi. Jadi bisa kita tuliskan seperti ini untuk menyatakan relasi menggunakan himpunan pasangan berurutan. Ya, jadi setiap himpunan ini, setiap tanda kurung biasa ini mewakili kesukaannya. Jadi Aldi menyukai warna biru, Beta dengan kuning pasangannya, Beta dengan merah juga, dan seterusnya. Dewi dengan biru dan Waro dengan merah. Itu pula seterusnya. Jadi ini yang disebut dengan himpunan pasangan berurutan. Jadi memiliki pasangan-pasangan di setiap anggota himpunannya. Jadi pada pasangan ini, misalkan Aldi biru dengan biru Aldi, ini artinya berbeda. Ini tidak sama, jadi hati-hati dalam penulisan. Aldi biru ini diartikan Aldi menyukai warna biru, sedangkan biru Aldi ini terbalik, pengertiannya biru menyukai Aldi. Jadi ini tidak sesuai. Jadi yang sebelah kiri ini yang tepat. Jadi hati-hati dalam menuliskan pasangan berurutan, jangan sampai terbalik. Jadi harus disesuaikan dengan arahnya. Jadi sini Aldi yang menyukai warna biru. Jadi Aldi sebelah kiri, birunya sebelah kanan. Kita perjelas dengan perhatikan contoh. Nah, misalkan diketahui himpunan A dan himpunan B seperti pada contoh soal. Nah, tentukan himpunan pasangan berurutan dari relasi kelipatan dari antara himpunan A dan himpunan B. Jadi kita bisa masing-masing tentukan. Jadi masing-masing anggotanya untuk 21 merupakan kelipatan dari 3. Jadi kita perhatikan juga anggota B. 25 pada anggota B merupakan kelipatan 24 merupakan kelipatan dari 2 dan 3. Ini merupakan 24 ya. Ada kesalahan ketik. Untuk berikutnya 25 merupakan kelipatan dari 5 dan seterusnya 27 kelipatan dari 3 dan terakhir 30 merupakan kelipatan dari 2, 3 dan 5. Nah, dari sini kalian bisa gampang untuk memasangkannya satu persatu. Untuk pasangan berurutannya jadi seperti ini. 21 dengan 3, 24 dengan 2, 24 juga dengan 3 dan seterusnya. Hati-hati jangan sampai terbalik. Jadi jika dari himpunan A ke himpunan B, jadi kita tuliskan anggota himpunan A terlebih dahulu, baru anggota himpunan B-nya. Oke, saya rasa sudah cukup jelas.
kita lanjutkan ke cara menyatakan relasi yang ketiga, yaitu dengan diagram Cartesius. Nah, dengan cara diagram Cartesius ini sebelumnya kita sudah belajar mengenai koordinat Cartesius, jadi tidak jauh beda caranya. Hanya saja di sini kita gunakan untuk sumbu X-nya bisa kita gunakan dengan nama siswa, dan untuk sumbu Y-nya bisa kita gunakan warnanya. Jadi bisa kita tuliskan seperti ini. Nah, untuk pada sumbu X-nya bisa kita ganti dengan siswa, sedangkan pada sumbu Y-nya bisa kita ganti dengan warna. Jadi masing-masing kita pasangkan. Aldi menyukai biru, beta menyukai merah dan biru, kita pasangkan dengan bentuk titik atau koordinat. Jadi cukup mudah jika kalian sudah memahami cara menggambarkan titik pada diagram Cartesius. Kita perjelas dengan contoh lagi. Diketahui himpunan P dan Q. Tentukan bentuk diagram Cartesius untuk relasi 2 kali dari antara himpunan P dan himpunan Q. Jadi relasinya 2 kali dari. Jadi kita jabarkan seperti contoh sebelumnya. Dari setiap anggota himpunan P dengan anggota himpunan Q. Jadi 2 itu merupakan 2 kali dari 1, 4 2 kali dari 2, 6 2 kali dari 3, 8 2 kali dari 4, dan yang terakhir 10 2 kali dari 5. Jadi masing-masing anggota P sudah memiliki hubungan dengan anggota Q, jadi kita bisa tuliskan diagram Cartesius. Jadi sumbu X ini bisa kita ganti dengan P, sedangkan sumbu Y-nya bisa kita ganti dengan himpunan Q. Jadi kita tuliskan saja setiap anggotanya 2, 4, 6, 8, 10, dan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi bisa kita pasangkan satu persatu seperti ini. Oke, baik. Mister rasa sudah cukup jelas penjelasan dari Mister, dan bisa harapkan kalian paham mengenai relasi dan bagaimana cara menyatakan relasi tersebut. Untuk lebih memahami lagi, silahkan kalian bisa latihan soal untuk mencobanya. Jika ada pertanyaan bisa tanyakan langsung. Sampai jumpa di video berikutnya.